Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Afika Risnaini, NIM 53050190011. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban dinasti Mamluk. Yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Istri Malik al-Salih, Syajarah al-Dur, seorang yang juga berasal dari kalangan Mamluk, berusaha mengambil kendali pemerintahan sesuai dengan kesepakatan golongan Mamluk saat itu. Jadi dinasti Mamluk ini berasal dari budak yang sengaja dibeli, kemudian dijadikan tentara oleh pemimpin Mamluk. Kepemimpinan Syajarah al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Ia kemudian menikah dengan seorang tokoh Mamluk bernama Aibak yang menyerahkan tampuk atau kepemimpinan kepadanya sambil berharap dapat terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi segera setelah itu Aibak membunuh Syajarah al-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Kemudian Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i, di samping dirinya yang bertindak sebagai penguasa sebenarnya. Namun Musa akhirnya dibunuh oleh Aibak. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamluk. Yang kedua, peradaban Islam dinasti Mamluk, yang berupa yang pertama ilmu keislaman. Tokohnya yakni Ibnu Taimiyah atau reformer pemikiran Islam yang bermadhab Hambali. Jalaluddin Asyuyuti ini bergerak di bidang ulumul Quran melalui karyanya yaitu Al-Itqan fi ulum Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, bergerak di bidang penulisan ilmu fikih dan hadis. Ilmu yang kedua yaitu tentang ilmu sejarah dengan para tokohnya yaitu Ibnu Khalikan, Ibnu Tagbirdi, Abu al-Fida dan Ibnu Khaldun. Astronomi dengan tokohnya yaitu Nasiruddin al-Tusi dan Abu al-Faras al-Ghibni. Selanjutnya yaitu kedokteran. Tokohnya Ibnu Nafis. Psikoterapi dirintis oleh Al-Razi. Yang selanjutnya itu bidang ekonomi. Dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara-negara mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania. Kairo memperbaiki sarana dan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat, terutama antara Kairo dan Damaskus. Ketangguhan angkatan lautnya sangat membantu dalam pengembangan perekonomian dinasti ini. Dalam sektor pertanian, pemerintah mengambil kebijakan pasar bebas petani. Artinya, petani diberi kebebasan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Yang selanjutnya yaitu ilmu-ilmu keislaman. Pendirian bangunan-bangunan yang indah dan megah sehingga dinasti ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Sebagai contohnya yaitu peradaban fisiknya adalah berupa kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan pemakaman. Ada beberapa kompleks yang termasyhur yaitu kompleks Qalawun, kompleks Faraj Ibnu Barkuk, dan kompleks Uhuri. Di bidang ekonomi, dinasti Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi, terutama hiasan Al-Quran. Kaligrafer ternama adalah Muhammad ibnu Al-Walid yang pada tahun 703 Hijriyah atau 1304 Masehi meninggalkan salinan Al-Quran yang unik dalam tulisan sulus.
Muhammad ibnu Sulaiman al-Muhsini, Ahmad ibnu Muhammad al-Ansori, dan Ibrahim ibnu Muhammad al-Khabbas. Ar-Rahman ibnu al-Syayikh tersohor karena menyalin kitab Al-Quran yang paling besar, panjangnya lebih dari 2 meter, ditulis dengan menggunakan pena bambu dalam waktu yang singkat, yakni 40 hari. Selanjutnya yaitu di bidang militer. Para Mamluk yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijakan dari pemerintah atau pemimpin pada saat itu. Ketua negara atau sultan akan diangkat dan dipimpin oleh tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Tentara Mamluk ini hidup di dalam komunitas mereka sendiri saja. Masa lapang mereka diisi dengan permainan seperti memanah dan juga persembahan kemahiran bertempur. Jadi para tentaranya menghabiskan waktu senggang untuk berlatih, memanah, dan juga melatih kemampuan bertempur mereka. Setelah tamat latihan, tentara Mamluk ini dimerdekakan, tetapi mereka harus menjadi pengikut setia para khalifah atau sultan yang memimpin pada saat itu. Mereka mendapat perintah terus dari khalifah atau sultan. Tentara Mamluk selalu dikerahkan untuk menyelesaikan perselisihan antar suku setempat. Yang selanjutnya, dinasti Mamluk ini terdiri dari dua jenis, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri memiliki kejayaan yang diraih pada masa Baibars adalah memporak-porandakan tentara salib di sepanjang Laut Tengah dan pegunungan Syria. Pada masa pemerintahan Baibars, ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Melanjutkan perjuangan kota-kota Islam lainnya setelah dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu adalah sejarah, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu agama. Yang selanjutnya adalah Mamluk Burji, dipimpin oleh Sultan Al-Nashir Faroj 801 sampai 808 Hijriah atau 1399 sampai 1405 Masehi. Banyak dari sultan-sultan Mamluk Burji naik tahta pada saat usia muda. Hal ini menjadi salah satu faktor melemahnya dinasti Mamluk. Para Mamluk selalu disibukkan dengan gejolak dan pertentangan yang terjadi. Dana kesultanan lebih banyak dikeluarkan untuk aksi militer, sementara pemasukan semakin menipis, sehingga pendidikan tidak begitu diperhatikan. Begitu seterusnya, para sultan Mamluk dilanda krisis dan perang. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan Mamluk Burji tidak dapat membuat kemajuan seperti yang telah dicapai oleh dinasti Mamluk Bahri. Sultan terakhir pada masa dinasti Mamluk Burji adalah Ashiraf Tumanbai. Yang selanjutnya, ini yang terakhir, itu kemunduran dinasti Mamluk. Banyak penguasa pada Mamluk Burji bermoral rendah dan tidak menyukai pengetahuan. Kebiasaan hidup yang berfoya-foya dan hidup mewah menyebabkan harga pajak yang melambung tinggi, sehingga menyengsarakan rakyat dan membuat mereka putus asa dan hilang kepercayaan terhadap sultan. Pajaklah salah satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang yang banyak dan membiayai pemerintahan, membayar pegawai, melengkapi istana-istana, dan berbagai kemewahan.
Sultan yang memerintah dari tahun 1412 sampai 1421 Masehi adalah seorang pemabuk yang dibeli oleh seorang pedagang Tirtasia, yaitu Sultan inilah yang melakukan berbagai perbuatan yang melampaui batas. Kondisi ini melanda kondisi yang melanda dinasti Mamluk ini meluas dari tingkat amir ke bentuk gangguan dalam masyarakat. Pada tahun 1498, Vasco da Gama, seorang navigator yang berkebangsaan Portugis, mendapat jalan ke timur melalui Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan. Dengan ditemukannya Tanjung Harapan, sistem perdagangan dinasti Mamluk mulai runtuh secara berangsur-angsur. Di pihak lain, suatu kekuatan politik baru besar muncul sebagai tantangan bagi dinasti Mamluk, yakni Kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat Mamluk di Mesir. Sekian penjelasan dari saya mengenai dinasti Mamluk. Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam AFI kelas B semester 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.